Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Berry Ismarni, mahasiswi program studi Magister Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya melakukan analisis Renstra SMA Negeri 1 Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Strategik dan Mutu Terpadu dalam Pendidikan dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Suparta Rashid MPD. Adapun yang menjadi identitas rencana strategis adalah SMA Negeri 1 Mojolaban dengan alamat Jalan Batara Surya nomor 10 Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan periode Renstra 2020 sampai 2024. Ada beberapa kebijakan yang menjadi landasan penyusunan Renstra SMA Negeri 1 Mojolaban. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Yang menjadi kebijakan utama SMA Negeri 1 Mojolaban yaitu peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, kemudian peningkatan kompetensi guru, yang dapat dilakukan dengan pelatihan dan pengembangan profesional guru. Yang ketiga, partisipasi orang tua dan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan komite sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah penerapan teknologi pendidikan dengan cara digitalisasi pembelajaran dan administrasi. Adapun visi dan misi sekolah SMA Negeri 1 Mojolaban merupakan harapan dari semua warga sekolah SMA Negeri 1 Mojolaban. Perencanaan pengembangan sekolah dapat dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama, analisis lingkungan strategis. Kepala sekolah melakukan analisis lingkungan strategis menggunakan metode seperti EDS untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi ideal yang diharapkan berdasarkan SNP. Yang kedua, penyusunan RKJM dan RKT. Hasil analisis lingkungan strategis menjadi dasar dalam penyusunan RKT dan RKJM yang memuat program-program prioritas untuk peningkatan mutu sekolah. Dan yang ketiga adalah penyusunan RKAS. RKT dilengkapi dengan RKAS yang menjabarkan sumber pendanaan dan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program sekolah. Selanjutnya adalah peningkatan mutu sekolah melalui SNP. Kita ketahui bahwa Standar Nasional Pendidikan memiliki 8 standar. Yang pertama, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya. Adapun yang menjadi implementasi dari Renstra SMA Negeri 1 Mojolaban, yaitu pemberdayaan sumber daya manusia. Yang pertama, pemenuhan pendidik. Kepala sekolah memastikan pemenuhan kebutuhan guru sesuai kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan. Yang kedua, pemberdayaan pendidik. Di sini, kepala sekolah mendorong pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan, kegiatan kolektif, dan pemberian tugas tambahan. Dan yang ketiga adalah pemberdayaan tendik. Dalam hal ini, kepala sekolah memastikan pembagian tugas dan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya, pengembangan budaya sekolah dapat dilakukan dengan 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu perencanaan. Dalam perencanaan, kepala sekolah bersama warga sekolah merencanakan pengembangan budaya sekolah yang mencakup aspek religius, akademik, dan lingkungan. Tahapan yang kedua, pelaksanaan. Dalam hal ini, kepala sekolah mendelegasikan program pengembangan budaya sekolah dan memastikan keterlaksanaannya. Dan tahapan yang ketiga adalah pengawasan. Dalam pengawasan, kepala sekolah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan budaya sekolah serta menindaklanjutinya. Selanjutnya, peran serta masyarakat dan kemitraan. Pada tahap perencanaan, kepala sekolah merencanakan program pemberdayaan peran serta masyarakat dan kemitraan dengan berbagai pihak. Dalam tahapan pelaksanaan, kepala sekolah menjalin kemitraan dengan orang tua, alumni, dunia usaha, dan lembaga lainnya untuk mendukung program sekolah. Dan pada tahapan pengawasan, kepala sekolah mengawasi proses kemitraan dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan. Adapun evaluasi yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan.
Kekuatan yang pertama yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Mojolaban adalah kepemimpinan yang visioner. Di sini, kepala sekolah berperan dalam menerapkan strategi inovatif, religius, dan motivasional untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Yang kedua, fokus pada kewirausahaan. Di sini, sekolah menanamkan nilai-nilai kewirausahaan kepada siswa, baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, hubungan erat dengan pemangku kepentingan. Terdapat hubungan yang baik dengan orang tua, komite sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya untuk mendukung tujuan sekolah. Kekuatan yang keempat adalah penerapan standar nasional pendidikan. Sekolah berkomitmen untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan. Yang kelima, sekolah memiliki visi dan misi yang jelas. Dalam hal ini, sekolah memiliki visi untuk menghasilkan peserta didik yang beriman, mandiri, kreatif, dan berwawasan global. Yang keenam adalah pengembangan karakter dan SDM. Program pembelajaran dan bimbingan ditujukan untuk membentuk karakter siswa yang berbudi pekerti luhur dan berwawasan kebangsaan, dan sekolah mendukung peningkatan kompetensi pendidik melalui berbagai program pelatihan. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama, implementasi teknologi. Dalam hal ini, sekolah perlu mempercepat penggunaan teknologi dalam pembelajaran, terutama dalam hal akses internet dan infrastruktur teknologi. Kelemahan yang kedua adalah standarisasi yang masih berproses. Meskipun ada perencanaan untuk mencapai SNP, beberapa area seperti fasilitas ICT dan sumber daya pendidikan masih dalam tahap pengembangan untuk mencapai standar yang optimal. Yang ketiga adalah ketergantungan kepada anggaran. Pengembangan program-program sekolah, termasuk peningkatan sarana dan prasarana dan kesejahteraan guru, sangat bergantung pada anggaran tahunan yang kadang tidak sesuai dengan kebutuhan ideal. Yang keempat, pengelolaan lingkungan sekolah. Dalam hal ini, sekolah memiliki inisiatif Grand School. Walaupun demikian, masih perlu ditingkatkan kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Dalam hal ini, masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan pelatihan pengembangan untuk pendidik dan tenaga kependidikan dengan pelaksanaan yang efektif di lapangan. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Peluang yang pertama, partisipasi aktif masyarakat dan alumni. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dan alumni memberikan peluang besar bagi SMA Negeri 1 Mojolaban dalam peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, peningkatan kerjasama dan kemitraan. Sekolah memiliki potensi untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi pendidikan. Adanya peluang dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekolah dapat memperluas penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran seperti e-learning untuk membantu pencapaian hasil belajar yang efektif. Selanjutnya, aset yang dimiliki oleh sekolah. Aset yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Mojolaban seperti sarana dan prasarana yang memadai membuka peluang besar untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang lebih optimal. Selanjutnya, dukungan dari pemerintah. Adanya berbagai regulasi dari pemerintah seperti Standar Nasional Pendidikan memberikan kesempatan bagi sekolah untuk terus meningkatkan mutu melalui berbagai program pemerintah. Dan yang keenam adalah potensi menjadi sekolah rujukan. Selanjutnya adalah threat atau ancaman. Ancaman yang pertama yaitu perkembangan teknologi yang cepat. Kemajuan teknologi yang pesat menuntut sekolah untuk terus meningkatkan infrastruktur teknologi pendidikan serta meningkatkan kompetensi guru dalam hal penggunaan teknologi. Yang kedua, tingkat ketergantungan pada dana pemerintah. SMA Negeri 1 Mojolaban masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah. Jika terjadi pengurangan anggaran atau keterlambatan pencairan dana, hal ini dapat mengganggu jalannya kegiatan operasional sekolah dan program-program peningkatan mutu. Yang ketiga, persaingan dengan sekolah lain. Yang keempat, perubahan kebijakan pemerintah. Yang kelima, resiko dari faktor lingkungan sosial. Perubahan sosial di lingkungan sekitar, seperti masalah kenakalan remaja atau radikalisme, dapat mempengaruhi perilaku siswa di sekolah. Dan yang terakhir adalah tantangan dalam peningkatan kompetensi guru.
Adapun tindak lanjut yang dapat dilakukan, yang pertama adalah memastikan sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan optimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi untuk meningkatkan motivasi dan kinerja. Yang ketiga, mengembangkan potensi akademik dan non-akademik peserta didik melalui program pembinaan prestasi. Yang keempat, menyusun dan merevisi RKJM untuk memastikan perencanaan jangka menengah sesuai dengan visi dan misi sekolah. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan metode dan teknologi. Dan yang keenam adalah memastikan sarana dan prasarana tetap terawat dan dapat digunakan secara optimal. Adapun kesimpulan yang dapat diambil, SMA Negeri 1 Mojolaban memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui strategi yang tepat dalam memanfaatkan peluang sambil mengatasi ancaman dan tantangan yang ada. Perencanaan jangka menengah dan penguatan kompetensi guru merupakan kunci penting untuk mencapai visi dan misi sekolah, serta menjamin keberlanjutan prestasi di masa yang akan datang. Demikian analisis Renstra yang dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.